Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung atau suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan di langit dan juga di bumi. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, setelah Allah SWT menjelaskan tentang kisah para nabi dan rasul dengan kaumnya, yaitu mulai dari kaum Nabi Nuh dengan kaumnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib. Kemudian Allah SWT menjelaskan dan menyebutkan agar kita tidak meniru tentunya perbuatan mereka, perbuatan kaum tersebut. Dan Allah SWT dalam ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah SWT dan bertakwa dengan sebenar-benar iman dan takwa. Karena Allah SWT katakan, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tentunya dengan iman yang sebenarnya, beriman kepada Allah SWT dan menyembah Allah SWT dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar takwa, itu dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangan Allah SWT. Maka kata Allah SWT, Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit. Itu Allah SWT dengan menurunkan, Allah SWT menurunkan hujan. Dan maka hujan itu adalah berkah. Karena dengan hujan itu bisa menyuburkan tanaman yang ada di bumi. Dengan hujan juga manusia dan hewan bisa minum dan memenuhi kebutuhannya. Maka ini keberkahan dari langit.
keberkahan dari langit ya berupa hujan, dan juga kata Allah SWT dari bumi. Allah SWT menumbuhkan tanaman yang merupakan makanan bagi manusia dan hewan. Kemudian juga mungkin di dalam perut bumi ada hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, tambang dan sebagainya, kekayaan alam. Maka ini adalah keberkahan. Maka ketika manusia beriman kepada Allah SWT dan bertakwa kepadanya, maka Allah SWT berikan rezeki mereka. Allah SWT berkahi rezeki dan pemberian kepada mereka. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT berikan jalan keluar, dan juga Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka. Maka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT salah satu cara agar kita mendapatkan rezeki Allah SWT, dan bahkan keberkahan dari rezeki itu sendiri. Tentunya dengan benar-benar beriman kepada Allah SWT dan benar-benar bertakwa kepadanya. Tetapi kata Allah SWT, walakin kadzabu, tapi mereka manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan para nabi sebelumnya, atau nabi yang lainnya, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah SWT katakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, itu kami siksa mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap maksiat yang mereka lakukan di dunia ini. Maksiat yang paling besar yaitu mendustakan ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul. Maka Allah SWT siksa, turunkan siksaan kepada manusia. Maka jelas dalam ayat ini bahwasanya keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rezeki. Adapun maksiat, dosa, itu akan menghalangi rezeki. Seorang bisa terhalangi rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Sebagaimana suatu kaum juga dihalangi rezekinya karena dosa yang mereka lakukan, dan bahkan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman, merasa tenang terhadap datangnya azab kami ketika mereka dalam keadaan tidur pada malam hari? Apakah penduduk negeri itu merasa aman saja terhadap azab yang kami timpakan pada malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tidur, sedangkan mereka pada siangnya bermaksiat kepada Allah SWT? Maka ayat ini adalah ancaman dari Allah SWT pada orang-orang yang mereka melakukan maksiat, kemudian pada siang harinya, kemudian mereka malam merasa tenang, tidur merasa nyenyak dan tenang. Kata Allah, apakah mereka merasa tenang pada malam hari, bisa tidur dengan nyenyaknya, sedangkan mereka melakukan kekufuran, maksiat kepada Allah SWT? Awa aminu ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Maka penduduk suatu negeri juga
akan merasa tenang ketika datang azab kami pada waktu duha, pada waktu duha atau siang hari, sedangkan mereka pada waktu yal'abun, bermain-main atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka ini peringatan, ayat-ayat ini peringatan pada orang yang melakukan maksiat, dosa, perbuatan dosa kepada Allah SWT, baik itu pada malam ataupun siang. Maka mereka merasa tenang. Siang mereka melakukan perbuatan sia-sia, hura-hura. Bisa saja Allah SWT menurunkan azab pada siang hari itu. Sebagaimana juga Allah kuasa untuk menurunkan azab pada malam harinya ketika mereka tidur. Dan begitu Allah SWT sudah datangkan azab kepada kaum sebelumnya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah SWT, yaitu azab Allah SWT, dan tidak ada yang merasa tenang atau merasa aman dari azab Allah SWT kecuali orang-orang yang mereka adalah orang yang merugi. Itu merugi karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka orang yang melakukan dosa itu mereka biasanya merasa aman memang. Tidak merasa takut terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Adapun orang beriman justru mereka merasa khawatir. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'min ya'malu bi-ta'at wa huwa musyfiqun wajilun khaifun, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang mukmin itu ketika dia melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah SWT, perbuatan baik, maka dia justru merasa khawatir, merasa takut kepada Allah SWT. Khawatir dan takut apa? Kalau seandainya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Ini orang beriman. Sebenarnya Allah sebutkan, walladzina ataw wa qulubuhum wajilah. Itu orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah SWT taufik untuk beribadah kepada Allah SWT, sedangkan hati mereka merasa takut. Diberikan oleh Allah SWT karunia untuk melakukan ketaatan, tapi justru mereka takut. Ayat itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, apa maksud ayat itu? Maka dikatakan oleh Aisyah, itu adalah orang yang melakukan dosa kemudian dia takut. Kata Rasul, tidak. Itulah ayat yang bercerita tentang orang-orang yang mereka diberikan karunia oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dia justru takut. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya seorang mukmin dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, justru dia merasa takut kepada Allah SWT, bertambah takutnya, karena dia merasa bahwasanya ketaatan yang dia lakukan tidak sempurna. Khawatir kalau seandainya ketaatan itu, ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dituntut oleh Allah SWT. Khawatir. Adapun orang-orang yang pelaku dosa, dia justru melakukan maksiat dan dia merasa aman. Ini tipikal orang yang fajir, yang melakukan dosa, suka melakukan dosa. Dia justru jatuh pada perbuatan maksiat, kemudian dia merasa aman saja. Mungkin dia mengatakan, oh ini adalah dosa kecil, ini dosa yang besok juga saya bisa bertaubat dan sebagainya. Orang mukmin tidak. Orang mukmin justru dia ketika melakukan ketaatan, dia merasa takut. Apalagi kalau dia jatuh pada perbuatan dosa, tentunya lebih takut dia. Dan bersegera tentunya bertobat kepada Allah SWT. Adapun orang yang fajir tidak, dia merasa aman. Dia mengatakan mungkin ini dosa kecil, mungkin besok bisa bertobat, mungkin lain kali bisa bertobat. Menganggap remeh perbuatan dosa. Kata Allah SWT, tidak ada yang merasa
aman dari azab Allah SWT kecuali orang yang sudah merugi dunia akhirat. Merugi karena dia telah melumuri dirinya dengan perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Ini orang yang merugi. Ini hakikat orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Yaitu kata Abdullah bin Abbas, apakah atau tidakkah kami telah menjelaskan kepada mereka, yaitu tidakkah kami telah menjelaskan kepada manusia yang tinggal di bumi ini bahwasanya kami bisa saja mendatangkan azab kepada setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Kata Allah SWT, akankah kami itu telah menjelaskan hal itu? Itu kami telah memberitakan, menjelaskan bahwasanya kalau kami ingin, kata Allah SWT, kami berikan kepada setiap orang yang berdosa azab. Asabanahum bidhunubihim. Kami kirimkan azab kepada mereka karena dosa yang mereka lakukan. Dan Allah SWT kuasa untuk melakukan itu. Allah SWT kuasa untuk menurunkan atau mengirimkan azab kepada manusia yang melakukan dosa atau kaum yang melakukan dosa. Dan tentunya ayat ini merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT bahwasanya setiap dosa yang dilakukan oleh seorang, maka Allah SWT akan berikan kepada mereka azab, bencana. Maka tidaklah apa yang ada yang menimpa kita berupa bencana dan sebagainya kecuali karena dosa yang dilakukan. Allah SWT katakan dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa pada diri kalian, kata Allah, itu karena ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah SWT sebenarnya telah memaafkan yang lebih banyak. Kita bisa bayangkan kalau setiap dosa yang kita lakukan kita diberikan azab, mungkin tidak ada yang luput dari kita azab ataupun bencana. Tapi Allah SWT menangguhkan sebagian dengan tujuan agar kita bertobat kepada Allah SWT. Maka Allah SWT mampu menurunkan azab, siksaan kepada orang yang melakukan dosa sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian juga wa natba'u ala qulubihim. Dan ini juga adalah bentuk siksa. Siksa yang Allah berikan itu tidak hanya bencana dalam artian bencana yang menurut kita misalnya bencana alam atau musibah, tapi juga wa natba'u ala qulubihim, kami tutup hati mereka sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Fahum la yasma'un, tidak bisa mendengar nasihat. Ini juga salah satu bentuk musibah. Bahwasanya musibah itu peringatan yang Allah berikan kepada manusia ketika dia melakukan perbuatan dosa, tidak hanya dalam bentuk musibah yang mungkin menurut kita musibah yang fisik kelihatan, misalnya ada bencana, ada gempa, ada kebakaran, ada banjir dan sebagainya. Ya itu sebagian. Itu yang terlihat. Tapi juga
ada siksa yang lebih berat dari itu sebenarnya, yaitu siksa apa? Atau hukuman yang Allah berikan ketika seorang melakukan dosa kemudian Allah tutup hatinya. Dan ini yang paling berat. Ditutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Tertutup mata hatinya sehingga tidak bisa melihat yang benar. Fahum la yasma'un, dan bahkan tidak bisa mendengar yang benar, nggak bisa. Ketika diberikan nasihat, nggak bisa menerima. Maka ini salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan. Jadi ada hukuman yang sifatnya fisik yang dilihat, yang bisa didengar oleh semua manusia, bencana, azab dan sebagainya. Ada yang sifatnya ditimpakan kepada hati manusia. Ketika dia melakukan maksiat, hatinya tertutup. Semuanya Nabi SAW mengatakan, "Idza adnama abdun nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Kalau seandainya seorang hamba melakukan dosa, maka ditempelkan pada hatinya itu nukta sauda, yaitu bintik hitam. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau seandainya dia orang tadi beristighfar pada Allah, bertobat, maka bersih kembali hatinya. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi hatinya menjadi tertutup hatinya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya. Dan kadang seorang tidak merasa dan tidak tahu. Adapun bencana yang sifatnya fisik, mungkin itu lebih ringan dan orang bisa lihat dan dia bisa melihat, merasakan langsung ada bencana dan sebagainya. Tapi yang sifatnya hati, ditutup mata hatinya, dan ini paling berat. Dan mungkin kadang dia tidak merasa. Ketika dia melakukan dosa, hatinya tertutup. Alhamdulillah, ini yang kita berlindung kepada Allah SWT untuk tidak ditimpakan ya, dari hal yang seperti ini, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian diberikan kepada dia atau disampaikan kepadanya kebenaran, dia tidak menerima. Alhamdulillah. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci hati mereka. Maka ini berbahaya. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Dan itulah negeri-negeri, kata Allah SWT, itu negeri-negeri naqussu 'alaika min anba'iha, yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad akan berita-beritanya, yaitu negeri-negeri yang Allah ceritakan sebelumnya. Itu negerinya dengan kaumnya, yaitu Nabi Nuh dengan kaumnya. Kemudian ada Nabi Hud dengan kaumnya, Nabi Saleh dengan kaumnya, Nabi Lut dengan kaumnya, Nabi Syuaib dengan kaumnya. Itulah semua, kata Allah SWT, negeri yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka, penduduk negeri-negeri tersebut, rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan bukti, dengan hujjah, dengan ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan kebenaran para rasul tersebut. Fama kanu liyu'minu
Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kemudian mereka tidak beriman terhadap apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Sudah datang para nabi dan rasul membawa kitab, membawa syariat, membawa tanda-tanda kebesaran Allah SWT, tapi mereka tidak beriman, justru mendustakan. Kemudian apa hasilnya? Ketika mereka tidak beriman kepada para nabi dan rasul tersebut, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah SWT menutup, mengunci, mati, menutup hati orang-orang yang sudah kafir kepada Allah SWT. Maka seorang ketika dia datang kepadanya kebenaran, kemudian dia tidak terima, naudzubillah, maka bisa jadi hatinya lambat laun akan tertutup terhadap kebenaran. Maka seorang mukmin mestinya ketika datang kebenaran dia amalkan. Sami'na wa ata'na, itu seharusnya perkataan seorang mukmin. Kami dengar dan kami patuh. Bukan malah menolak. Sami'na wa asaina, itu orang-orang Yahudi. Kami dengar tapi kami bermaksiat, tidak patuh. Tapi orang mukmin sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami lakukan. Kalau tidak, ketika sudah datang kepada kita kebenaran kemudian kita tolak, ini kesombongan. Dimana kata Nabi, al kibru wa baturul haq wa ghamtun nas. Yaitu kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ketika datang kebenaran ditolaknya. Maka yang dikhawatirkan apa? Hatinya tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Kata Allah SWT, dan kami tidaklah mendapati kebanyakan dari mereka yang menepati janji. Tidak ada di antara mereka umat-umat terdahulu, maksudnya umat-umat itu yang menepati janji, yang menepati amanah, yang beriman kepada nabi-nabi dan rasul mereka. Justru sedikit yang beriman. Dan kebanyakan mereka, kata Allah SWT, wa ajadana aktsaruhum lafasiqin. Justru mayoritas mereka adalah orang yang fasik. Apa itu fasik? Itu keluar dari ketaatan kepada Allah SWT, tidak patuh dan taat kepada Allah. Maka umat-umat terdahulu banyak mereka yang justru tidak taat kepada para nabi dan rasul, membangkang. Sebenarnya disebutkan bahwasanya Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya selama lebih kurang 950 tahun, 950 tahun. Yang ikut cuma sekitar 70 orang. Ya, sangat sedikit. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik, berbuat dosa, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini semua diceritakan oleh Allah SWT, disebutkan oleh Allah SWT, tujuannya tentunya agar kita tidak meniru, agar kita menjauhkan diri dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut, agar kita mengambil pelajaran. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT dari kisah-kisah umat terdahulu yang tujuannya apa? Agar kita mengambil pelajaran, agar kita tidak meniru mereka. Maka sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini, itu sampai ayat 102, dan setelah ini ayat yang ke-103 dari surah Al-A'raf sampai nanti 103, dimulai dari ayat 103 sampai puluhan ayat ke depan itu akan bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan detailnya. Nanti insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala.